Apa? Karena kita harus menang walaupun di kandang lawan, begitu ya. Sudah kehadiran dua narasumber yang akan membahas lebih jelas pada hari ini. Sudah ada Mas Budi Setiawan, founder Football Institute, pengamat sepak bola juga. Selamat pagi, Mas Budi. Mas Budi. Salam sehat dan salam olahraga. Kemudian juga ada jadi krep tuh mungkin gitu tuh. Gitu ya. Iya, ini krep nonton, ini krep nih. Dan juga ada Mas Budi Sudarsono, mantan pemain timnas atau yang dikenal dengan Mas Piton. Mas Piton. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Sebelum ke Mas Budi juga, kita ngobrol-ngobrol pengalaman zaman dulu deh mungkin Mas ya. Melawan Vietnam, terus kemudian kualifikasi Piala Dunia. Sebenarnya bagaimana tantangannya, kemudian bebannya akan seperti apa sih untuk pemain-pemain timnas Indonesia? Sebenarnya kalau beban itu bebannya di masyarakat ya sebenarnya. Kalau kita kalah kan istilahnya ya dihujat ya, gitu dihujat gitu lah. Tapi kalau di lapangan saya yakin semua pemain itu nggak beban karena sudah sering mungkin ya, karena sudah sering dan ketika dia main supporter juga banyak, juga sering kayak gitu. Mungkin hanya itu aja lah bebannya mungkin ya. Tapi untuk melawan Vietnam di kandang lawan yang mungkin kurang lebih 20 tahun kita nggak pernah main di sana begitu. Ya benar. Tapi menurut saya mereka sudah siap. Apapun keadaannya di sana dia sudah siap. Apalagi yang saya dengar kan Vietnam lagi tidak didukung banyak supporter yang saya dengar. Oh gitu. Kenapa gitu? Saya kurang tahu juga nih. Ya, kemungkinan karena mungkin prestasinya ya mungkin ya, prestasi pelatih yang terdahulu dan sekarang ini kan agak istilahnya agak kurang bagus gitu. Oh, itu buat kabar baik dong buat kita dong berarti. Ya, termasuk itu. Iya gitu ya. Termasuk itu kan. Oke, saya geser ke Mas Budi Setiawan deh. Mas Budi itu udah dipancing tuh. Jadi ada umpan lambung nih dari Mas Piton ya kan. Jadi blessing in disguise ya, gitu ya? Betul. Jadi sebetulnya situasinya sekarang, kalau dulu kita ngelihat Vietnam itu kita yang minder, sekarang itu kebalik. Sekarang kebalik posisinya. Vietnam yang betul-betul sangat minder melihat kita. Walaupun sekarang posisinya Indonesia main di kandang Vietnam, posisinya tetap Indonesia diunggulkan dalam pertandingan malam hari ini. Kenapa? Satu, tadi disampaikan sama Mas Budi Sudarsono, dari 40.000 kapasitas stadion di Vietnam itu, baru 13.000 yang laku. Sampai malam ini. Sedangkan saat Indonesia lawan Vietnam di kemarin 60.000. 60.000 ya. Biasa. Supporternya luar biasa ya. Yang dikatakan Mas Budi tadi, mereka sedang hilang kepercayaan ya? Iya, agak nggak happy dengan penampilannya Trosier. Karena ketika Trosier menggantikan PHS, PHS selalu menang terus lawan Indonesia. Tapi Trosier punya sejarah tidak pernah menang melawan Indonesia. 4 kali sudah Trosier itu tidak pernah menang melawan timnas Indonesia. Baik ketika dia megang Qatar sampai dengan Vietnam. Tapi begini Mas Budi, beberapa pihak pun juga melihat pertandingan ketika di kandang kemarin ini tanggal 21 ya Rati, ya. Kita menang memang 1-0, tapi ternyata pemain kita tidak baik-baik juga begitu. Catatan Anda dari permainan yang kemarin menghadapi Vietnam di leg pertama? Ya. Catatan saya dari pertandingan kemarin, kalau secara kualitas individu, kekompletan pemain itu sudah ada di timnas kita. Cuma kenapa skema permainan berbeda dengan pada saat kita tampil di Piala Asia. Kan begitu atraktif permainan skema sepak bolanya. Lebih turun gitu? Iya, jomplang. Ketika kita bandingkan Piala Asia dengan kemarin lawan Vietnam, khususnya di babak pertama, kita bisa melihat skema permainan kita nggak jalan. Faktornya? Ya kalau dibilang faktornya apa, STY bilang katanya kan fisik. Sebelum pertandingan dia mengatakan ada faktor kelelahan fisik karena penerbangan dari Eropa ke Indonesia. Tapi sebetulnya alasan itu terbantahkan ketika dalam pertandingan itu Jayadi alias Jay Izzes bisa main 95 menit. Nathan bisa main 45 menit. Artinya sebetulnya kelelahan itu bukan isu. Bukan isu. Ini kan berarti kan masalah skema yang tidak bisa jalan. Masalah anggap remeh sebagaimana tadi analisa Anda di awal dan analisa Mas Budi juga tadi? Kalau anggap remeh kayaknya enggak. Tapi kenapa skemanya itu bisa jalan apa nggak bisa jalan? Ini yang menjadi pertanyaan. Mas Budi nanti ikut juga ngomentarin ya soal permainan kita pertama kemarin di leg pertama itu. Tapi kita dengar juga suara masyarakat yang akan juga menyaksikan permainan skuad merah putih ya. Nanti malam seperti apa? Kita bergabung dengan reporter kita di lapangan. Ya, selamat pagi Arif, Rati dan juga pemirsa.
Timnas Indonesia pada malam nanti akan kembali menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi Vietnam. Dan Timnas Indonesia berangkat dengan kepercayaan diri lebih setelah mengalahkan Vietnam pada Kamis kemarin di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan untuk mengetahui seperti apa optimisme dan juga antusiasme dari masyarakat menjelang pertandingan Indonesia melawan Vietnam pada malam nanti, kita akan langsung tanyakan saya pemirsa kepada masyarakat yang sedang berolahraga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat pagi Bapak. Pagi. Pak, ini saya mau izin wawancara dulu dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Saifuddin, Pak Udin, di sini panggilannya Pak Udin. Pak Udin dan Bapak Isman, Pak. Pak Udin dan Pak Isman. Pak Udin dan Pak Isman nih kalau saya lihat ini merupakan supporter sepak bola, supporter timnas juga nih Pak ya. Ya, Pak, nanti malam kan Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam pada pukul 7 malam nanti. Bagaimana nih Pak, Bapak melihat optimismenya seperti apa dari timnas Indonesia yang akan bertanding malam nanti? Kalau dilihat dari materi pemain, secara individu, timnas kita cukup menjanjikan. Tetapi karena ini baru tim baru ya, jadi pendatang baru, mungkin secara kerjasama masih agak meragukan. Nah kalau Vietnam ini kan udah fix, udah dari dulu gitu nggak ada pemain asingnya, dia lebih kompak. Dan pengalaman kita nggak pernah menang di Vietnam. 20 tahun yang lalu zaman Dua Solosa menang. Nah mudah-mudahan sekarang ini kita akan menang dengan materi-materi pemain kita yang ada sekarang cukup diandalkan untuk menang. Jadi targetnya harus 3 poin. Oke. Pak Isman, kalau kita lihat di sini kan timnas Indonesia sempat agak pincang nih, ada beberapa pemain yang cedera nggak bisa bergabung dengan timnas. Bagaimana Pak Isman melihat tadi, Pak? Kalau saya tetap optimis Indonesia akan bisa memenangkan pertandingan malam ini karena perpaduan antara pemain naturalisasi dengan pemain nasional Indonesia sendiri itu sudah cukup padu. Di antaranya nantinya kita berharap nanti lemparan ke dalam dari Pratama Ram juga akan menciptakan gol lagi gitu. Kemudian juga Asnawi Mangkualam katanya udah siap fit untuk main sebagai bek kanan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dengan masuknya Jai Itse sebagai stopper kita. Itu membuat kokoh pertahanan timnas Indonesia. Jadi sekali lagi saya optimis tim kita menang nanti. Oke Pak, terakhir nih Pak, prediksi skor untuk malam nanti kira-kira berapa? 1-0. Kalau Pak Isman? 2-1. 1-0 dan 2-1. Untuk Jadi Indonesia, 1-0 untuk Indonesia. Ya pastinya untuk Indonesia. Pokoknya target 3 poin. target 3 poin untuk Indonesia. Jadi semoga Indonesia menang ya Pak malam ini melawan Vietnam. Itu dia pemirsa, aspirasi dari masyarakat mengenai optimisme dan juga antusiasme menjelang laga Indonesia melawan Vietnam pada malam nanti. Dan tentunya pemirsa, meskipun Indonesia ditinggal sejumlah pemain pilarnya seperti Mark Klok, kemudian Nadeo, dan juga kabarnya Ivar Jenner dan juga Pratama Arhan sedang mengalami sakit. Namun di satu sisi Indonesia juga kedatangan amunisi baru seperti Tom Haye dan juga Ragnar Oratmangun yang baru saja disumpah WNI dan kemudian diprediksi akan menjalani debutnya pada malam nanti. Di satu sisi juga Sintayong juga baru saja memanggil kembali Hernando Ari, kemudian juga Muhammad Ferrari dan juga Rahmat Irianto untuk mengisi kekosongan dari sisi yang ditinggalkan oleh pemain-pemain yang cedera maupun akumulasi. Seperti itu, Arif dan Ratih juga pemirsa, kembali ke studio. Laporannya langsung dari GBK berbincang juga dengan masyarakat Indonesia, nggak muluk-muluk kok tadi ya. 1-0, 2-1, poin penuh 3 begitu ya. Mas Piton, singkat aja kalau melihat permainan apa yang harus dipersiapkan mungkin nanti malam? Kalau saya rasa lihat dari permainan yang kemarin kita di GBK ya di tournament, kebetulan saya juga nonton langsung kemarin itu. Jadi emang pemain-pemain yang depan ini memang harus lebih agresif. Lebih agresif lagi karena kemarin itu yang saya lihat menurut saya dari babak pertama itu permainannya kurang berkembang. Nah, jadi yang saya lihat kemarin tuh pemainnya kurang berkembang dalam artian strikingnya ya, serangannya. Okay. Jadi baru menit berapa tuh muncul ada serangan yang cukup signifikan? Babak kedua baru agak agresif ya. Tuh kayak masih kebingungan. Ya, jadi saya lihat itu hanya syuting tuh hanya sekali doang. Ya, harusnya nanti malam justru menyerang terus di awal. Iya, harusnya lebih agresif karena agresif, ya? Banyak peluang akan menciptakan banyak
Gol juga. Istilahnya gol, istilahnya kan gitu. Iya. Apalagi kan mainnya di tandang ya, bukan Ya. di lagi. Oke, Mas Budi, mungkin nggak di bawah 1 menit nanti tiupan peluit itu, wasit itu langsung gol gitu mungkin nggak? Kita kembali saat lagi. Lo kan Mas Budi kan? Nggak 1 menit juga tapi. Agresif. Oke. Kita lanjutkan lagi perbincangan. Ini kalau memprediksi ya nanti permainan Indonesia dan Vietnam akan seperti apa ya, harapannya pasti Indonesia menang, unggul dari Vietnam. Tapi Mas Budi, kalau melihat harapannya Rivi. Mana dulu? Dulu Mas Budi. Mas Budi, ini kalau aku manggilnya Mas Vito. Kan? Mas Budi, kalau melihat tadi kan Rivi kan ya semenit mungkin kan Indonesia membobol. Harapan loh. Tapi kita juga nggak pengen seperti permainan sebelumnya yang 45 menit nampaknya juga belum ada pergerakan apa-apa begitu Mas Budi. Ya kalau kita bicara harapan, detik ke-7 bisa langsung gol kayak Detik kemarin ke-7. Jerman lawan Prancis, ya mungkin aja namanya harap kan boleh. Tapi tapi kalau kita ngelihat pertandingannya STY dalam 4 tahun terakhir, kita nggak pernah melihat ada gol cepat di awal-awal. Kenapa sih? STY selalu pemanasan dulu. Dalam setiap pertandingan dia butuh pemanasan. Kan kalau udah starting line up itu kan selalu sudah panas ya. Iya, dan kemarin leg pertama kemarin pemanasannya kelamaan. Sampai 45 menit ya. Sepakat. 45 menit cuma hanya 1 kali upaya tembakan loh. Ya, artinya dari sisi teknikal, taktik dan skema permainan di babak pertama kemarin, memang kita nggak melihat apa-apa dalam pertandingan kemarin. Padahal di kandang. Nah, ketika nanti hari ini main di kandang Vietnam, tetap peluang itu untuk menang ada, karena secara kualitas lagi-lagi kita nih sudah di atasnya Vietnam. Mereka nih agak ngeliat kita beda ya sekarang. Jadi ini menurut saya ini adalah pertaruhan malam hari ini. Apakah kita bisa menang lawan Vietnam atau enggak? Apa yang dipertaruhkan? Satu, program naturalisasi ini akan dipertaruhkan. Ketika kita tidak menang lawan Vietnam, ini dipertaruhkan. Apakah yang gagal atau berhasil itu adalah program naturalisasinya atau pelatihnya yang tidak bisa memanfaatkan seluruh sumber daya yang sudah diberikan oleh PSSI? Kita sudah patut mengapresiasi PSSI nih, melakukan naturalisasi 8 pemain naturalisasi dalam waktu 1 tahun. Dan 3 pemain diantaranya itu dilakukan tengah malam. Berarti kan effort dari PSSI atau ketua umum ini jelas. Ada pol-polan lah ibaratnya ya. Harus menang lawan Vietnam. Karena dengan kita lawan Vietnam 80% atau 85%, kita nih akan lolos ke fase ketiga. Kalau kita gagal melawan Vietnam berarti sudah pupus harapan atau bukan gimana? Pupus, lebih sulit. Karena kita akan ketemu lawan Filipina dan ketemu lawan Irak. Saya orang Indonesia tuh biasanya kalau ngomongin sulit nggak mau tuh biasanya kan. Bener kan? Nah, kalau misalnya insya Allah Bismillah nih, nanti malam itu menang lawan Vietnam. Kedepannya bagaimana? Kan nanti kan di kandang lagi nih, ketemu sama Filipina, ketemu sama Irak. Gimana tuh Mas Budi? Ya itu udah pasti kita akan lolos ke fase ketiga babak Piala Dunia. Kalau kita lolos ke fase mengalahkan Irak nggak mudah Mas. Betul. Walaupun nanti kalau kita kalah lawan Irak tapi kita kan masih bisa. dalam hal ini kita cuma butuh poin saja. Dengan kita runner up tanpa perlu mengalahkan Irak, kita bisa langsung lolos ke fase ketiga. Jadi pertaruhannya nanti malam justru ya. Nanti malam. Kalau kita lolos ke fase ketiga, satu untuk Piala Asia selanjutnya 2027, kita udah langsung lolos ke babak final. Sudah ada, nggak perlu lagi ikut kualifikasi. Dan itu membuka peluang kita untuk masuk jalan ke Piala Dunia. Walaupun kita nggak bisa peringkat 1 dan peringkat 2 ketika di fase 3, tapi di peringkat 3 dan 4 kita bisa masuk ke babak kualifikasi lagi. Jadi ini adalah penting, walaupun ini tidak masuk dalam target kontrak PSSI ke STY. Menurut saya kalau STY mau kontraknya diperpanjang, nggak ada lain nggak ada bukan, buktikan wajib lolos ke fase ketiga dengan menang lawan Vietnam pada malam hari ini. Tapi begini STY banyak maunya, tapi kalau skuadnya nggak bisa mengimplementasikan kemauan STY agak repot nih, Mas Budi. Untuk striker di depan nanti nih malam nanti malam. Ada permasalahan nggak menurut Anda? Atau mungkin ada keinginan Anda misalnya siapa dengan siapa begitu? Yang saya tahu kan striker sudah ada naturalisasi baru itu. Yang baru Orad Mangun itu ya. Ya itu mungkin bisa mengisi slot striker yang nanti malam main itu. Saya rasa pengalaman dia kan cukup lumayan bagus kan di tim Eropa di Belanda itu kan. Dan menurut saya bisa mengisi istilahnya kekosongan striker yang emang kita ada masalah tuh. 3-4 tahun lah istilahnya. Kebelakang ini emang susah cari striker kita. Oke. Gitu. Kenapa? Apa susahnya sih cari striker?
yang pertama emang jam Saya terbang. ingat dulu Anda sama Bambang Pamungkas di depan tuh mau ngadepin siapa aja kayaknya di dobrak-dobrak aja perasaan deh semua. Ya benar Mas Budi ya. Emang mungkin karena jam terbang. Biasanya kalau di tim itu kan jarang main, walaupun kemampuannya tinggi, tapi kalau jarang main kan pasti akan surut. Tapi kalau kemampuannya rendah, tapi kalau sering dilatih, sering main, otomatis kan akan tinggi. Kan. Jadi menurut saya karena posisi striker kalau di Liga Indonesia itu sekarang banyak pemain diisi pemain asing. Jarang pemain. Tapi bukan naturalisasi. Tapi asing kan ada asing kan ya. Pemain asing. Jadi jarang untuk pemain lokal di situ yang istilahnya yang reguler tuh jarang. Mas Piton, tapi walaupun tadi dikatakan oleh rekan kami Iman beberapa pemain yang juga mungkin nanti dalam kondisi sakit tidak bisa main, komposisi itu sudah cukup aman kalau menurut Anda untuk bermain nanti malam? Kalau menurut saya pelapisnya pun sekarang sudah aman, rata-rata hampir sama sekarang. Ya, jadi semuanya yang dibawa kira-kira pemain 25 pemain atau berapa pemain itu rata-rata seimbang, hampir sama. Hanya emang yang main itu taktik pelatih aja. Kalau menurut saya pengalaman dan istilahnya sama saja. Taktik pelatih ini kira-kira menurut Mas Budi yang di lapangan dulu gitu ya, bisa nggak sih diimplementasikan oleh squad ini begitu ya, Bro? Kalau saya yakin bisa, karena pemain yang sekarang tuh beda dengan yang dulu kan gitu. Nah, sekarang memang pemanggilannya itu cepat ya. Jadi hanya berapa bulan baru kita kumpul. Kalau dulu kan memang TC jangka panjang. Nah, itu kan ada min plusnya. Kalau sekarang kan berapa bulan baru kita masuk TC gitu. Tapi menurut saya sudah bisa karena yang sekarang pemain-pemain sekarang itu istilahnya udah levelnya masalah udah biasa. timing nggak ada masalah ya Mas Budi ya sebetulnya ya. No isu kok. Nggak ada isu ya. Nggak ada isu. Berapa nanti malam Mas Budi? Kalau masalah hasil, ekspektasi saya sih harusnya 2-0 atau 3-0. 2-0 atau 3-0? Kenapa? Wow. Karena nih kemarin STY ngomong dalam pre-match conference. Dia bilang seperti ini, 1 tahun yang lalu tim Indonesia lebih muda dan tidak berpengalaman. Kalau saya garis bawahin dulu, 1 tahun yang lalu belum ada 8 pemain naturalisasi. Kalau sekarang? Kedua, selanjutnya dia ngomong begini, ini waktunya merubah sejarah, walaupun statistik kita 20 tahun tidak pernah menang. Yang saya catat begini, yang saya garis bawahi, dia nggak bilang mau menang. Dia cuma bilang akan berubah sejarah. Artinya targetnya sebetulnya adalah tidak kalah. Tidak kalah. Itu 2 hal yang berbeda. Oke, tadi 3-0, 2-0. Mas Kalau saya yang penting menang. Yang penting menang. Yang penting menang. 1-0 aja udah menang. Iya. Mau setengah sebenarnya kalau menang. Menang aja. Kita doakan ya nanti Indonesia bisa membobol gitu ya. Gawang Vietnam, terima kasih banyak. Mas Budi, Mas Piton terima kasih. Mas Budi, kawan Kobra. Terima kasih Mas. Sehat selalu. Assalamualaikum.